Salam selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya mau melanjutkan membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau kemarin saya membahas yang pertama adalah faktor keturunan. Dan sekarang yang kedua adalah faktor dari luar dari suami Anda sendiri. Itu adalah yang kedua, yaitu karena adanya perempuan lain di dalam hidup seorang laki-laki yang tega melakukan kekerasan terhadap istrinya. Istri dijadikan sebagai objek untuk melampiaskan emosi. Jadi secara psikis maupun secara emosional dia tidak akan stabil. Karena apa? Dia tidak bisa terima, dia tidak mampu untuk menggapai perempuan lain ini, tidak leluasa untuk bersama dengan perempuan lain ini. Karena ada Anda. Jadi Anda akan semakin menjadi objek untuk melampiaskan ketidakterimaannya akan kondisi, akan hal yang dia alami tersebut. Padahal Anda adalah istrinya. Sekarang kalau kita pikir, kita telaah, kita nalar, bagaimana mungkin seorang istri kok bisa dianggap sebagai penghalang dengan perempuan lain? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi gitu. Tapi itu yang kebanyakan terjadi terhadap perempuan. Karena yang dominan yaitu ada perempuan lain yang dia inginkan. Sedangkan dia punya istri yaitu Anda. Jadi di sini Anda akan menjadi satu objek yang dia anggap menghalangi kebebasannya dia. Anda menjadi objek untuk melampiaskan emosinya dia. Karena Anda orang yang terdekat dengan dia. Dan Anda sebagai istri sering dianggap bahwa perempuan itu adalah makhluk yang lemah dan tidak mungkin bisa melawan dia secara fisik. Nah, ini yang sangat kejam. Ini sangat kejam. Karena apa? Kita sudah mengorbankan hidup kita sudah memberikan hidup kita untuk suami. Dan ternyata itu disia-siakan oleh dia. Dikhianati. Karena ada perempuan lain. Ada perempuan lain, tidak cukup dengan adanya perempuan lain, tetapi kita masih jadi bahan pelampiasan, masih menjadi bahan kekerasan gitu loh. Keadilannya di mana? Jadi saya menekankan untuk teman-teman semua, siapapun kalian yang merasa saat ini mengalami hal tersebut, jangan diam saja. Karena selain itu melukai fisik kalian, itu juga akan melukai jiwa kalian. Itu juga akan melukai psikis kalian. Dan lebih berat ketika jiwa kita terluka daripada tubuh kita yang terluka. Lawan. Bukan, saya tidak mengajari Anda untuk melawan suami Anda juga dengan tangan. Karena secara kekuatan fisik, kita itu tidak akan menang melawan dia. Karena kita perempuan. Dia lebih kuat. Ototnya lebih besar. Badannya lebih besar. Tenaganya lebih kuat. Tetapi Anda bisa melawan secara psikis. Anda bisa melawan dengan diam-diam mengumpulkan kekuatan. Yaitu apa? Anda harus mendokumentasikan apa yang Anda alami ini dengan baik. Contohnya Anda pergi ke rumah sakit untuk melakukan visum. Atau Anda ngomong sama orang terdekat. Atau Anda bisa mengadu ke keluarga. Apa yang akan dilakukan keluarga? Kalau tidak ada tindakan apapun untuk membela Anda bisa membicarakan ini dengan orang terdekat Anda, misalnya teman atau sahabat Anda. Mungkin mereka akan punya pemikiran terhadap Anda. Kalau ini juga tidak menjadi solusi, satu-satunya jalan yang harus Anda tempuh adalah jalur hukum. Kalau ini terjadi terus-menerus, kekerasan ini terjadi terus-menerus dan Anda alami terus-menerus dan menyiksa hidup Anda bisa laporkan ke polisi. Jangan takut. Apa yang Anda takuti? Toh kalau misalnya suami Anda masuk penjara, Anda juga aman. Mungkin ada beberapa faktor yang membuat seseorang yang dianiaya itu diam saja. Itu juga akan saya bahas di video berikutnya, karena tidak bisa untuk saat ini saya membahas itu. Dan
Saya hanya mau menyampaikan faktor yang kedua, yaitu adalah adanya perempuan lain di dalam hidup suami Anda. Dan ini terasa sangat kejam. Kejamnya di mana? Sudah Anda ini dihianati, dibohongi, terus kemudian masih dianiaya, masih dipukuli, masih diperlakukan secara tidak adil, masih dicaci maki. Kalau Anda diam saja, itu adalah hal yang sangat tidak wajar. Karena Anda juga manusia. Anda bisa berbuat sesuatu. Siapa yang mau membela diri Anda? Ya Anda sendiri. Siapa yang bisa melindungi diri Anda? Kalau suami Anda pun sudah tidak bisa melindungi Anda, ya Anda sendiri. Tergantung Anda mau mengambil tindakan atau tidak. Tetapi ketika Anda diam saja, Anda akan menyesal. Karena apa? Kalau hal ini terjadi terus-menerus, Anda juga akan terus-menerus dijadikan objek pelampiasan amarah dan emosinya suami Anda yang tidak beralasan tersebut. Dan kalau mungkin pun beralasan, alasannya adalah perempuan lain. Coba kita pikir 2 kali. Ketidakadilan itu terjadi terhadap diri Anda. Anda itu sudah perempuan, melahirkan anak. Kita mengandung, melahirkan, itu sudah hal yang nyawa taruhannya. Belum lagi kita mengasuh anak-anak, belum lagi kita melayani suami. Melayani suami baik secara lahir maupun batin itu adalah juga tenaga. Sama-sama berkorban. Suami dan istri sama-sama berkorban. Ya, tidak hanya suami yang berkorban untuk mencari nafkah. Tidak hanya istri yang berkorban untuk melayani suami, untuk melayani anak-anaknya, memberikan hidupnya untuk suami dan anak-anaknya. Jadi sama-sama, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Karena apa? Karena kita suami istri yang memang tujuan hidup itu adalah untuk bersama-sama. Nah, itu faktor yang kedua yang bisa saya sampaikan, yaitu adanya perempuan lain. Dan Anda harus waspada terhadap kekerasan sekecil apapun. Anda harus pikirkan itu dan ambil tindakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan kembali melanjutkan apa yang saya bahas hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Semoga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah.